Perkenalkan, nama saya Fadil. Saya akan menjelaskan sifat-sifat magnet. Sifat tarik-menarik. Magnet bisa menarik benda-benda kecil di sekitarnya. Namun tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Beberapa benda yang bisa menempel pada magnet antara lain besi, baja, dan kobal. Sifat tolak-menolak. Selain bisa menimbulkan gaya tarik-menarik, magnet juga menimbulkan gaya tolak-menolak. Gaya ini muncul jika kutub magnet didekatkan pada kutub magnet yang sama. Misalnya kutub selain jika didekatkan pada kutub selatan, maka akan saling tolak-menolak. Sifat magnet yang ketiga, menunjukkan arah. Magnet tidak hanya memberi reaksi pada sesama batu magnet atau benda-benda seperti besi, namun juga terhadap magnet bumi. Bumi memiliki magnet dan memiliki kutub utara dan kubu selatan. 4. Selalu memiliki pasangan kutub. Ketika batu magnet panjang dipotong menjadi 2, bukan berarti bagian satunya hanya memiliki kutub selatan saja atau kutub utara saja. Kedua hasil potongan magnet tersebut akan tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Sifat magnet yang kelima, bisa menginduksi magnet dan menembus benda. Tiga cara membuat magnet: digosok, dialiri arus listrik searah, induksi. Membuat magnet dengan cara induksi. Pembuatan magnet dengan cara mendekatkan benda logam ke magnet dalam waktu tertentu sampai logam tersebut memiliki sifat kemagnetan. Membuat magnet dengan cara digosok. Pembuatan magnet dengan cara menggosokkan magnet pada sebuah logam secara searah. Cara membuat magnet dengan aliran listrik elektromagnetik. Pembuatan magnet dengan cara mengalirkan arus listrik searah pada benda logam, sehingga menimbulkan sifat magnet pada benda logam. Adaptasi morfologi. Suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian dari bentuk atau alat-alat tumbuhannya agar mampu bertahan hidup pada lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi tumbuhan. Kaktus memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Mawar memiliki duri pada batang untuk melindungi dari gangguan hewan atau manusia. Jagung akan menggulungkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Bakau memiliki akar napas yang memanjang dan menjulang di permukaan air supaya tetap mampu mengambil oksigen dari udara meskipun terjadi pasang surut. Contoh adaptasi morfologi hewan. Paruh burung elang berukuran besar, runcing dan ujungnya melengkung untuk mengunyah daging. Kaki burung pelatuk mempunyai 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang yang digunakan untuk memanjat pohon. Paruh ayam berukuran kecil dan runcing untuk mematuk biji-bijian maupun hewan kecil. Kaki bebek mempunyai selaput di antara jari kakinya untuk berjalan di lumpur atau membantu saat berenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa. Saya akan menjelaskan sistem tata surya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Planet yang terkecil adalah Merkurius, yang kedua adalah Mars, yang ketiga Venus, empat adalah Bumi, yang lima adalah Neptunus, keenam adalah Uranus, ketujuh adalah Saturnus,
Inilah organ-organ bunga. Ada kepala sari, tangkai sari, mahkota bunga, kelopak, kepala putik, tangkai putik, benang sari, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Inilah proses penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang menghinggap di atas bunga. Hai teman-teman, hari ini saya akan mempelajari tentang penampakan alam. Selamat menonton teman-teman. Contoh penampakan alam. Penampakan alam daratan, dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, pantai, tanjung. Penampakan alam perairan, sungai, danau, waduk, laut, selan, teluk, rawa. Penampakan alam daratan. Penampakan daratan. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol, tinggi dengan ketinggian puncak di atas 600 meter. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu sama lain. Penampakan alam perairan. Penampakan alam perairan. Sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan permukaan atau berakhir di laut. Danau. Danau merupakan genangan air yang luas yang dikelilingi daratan. Bulan baru adalah bulan yang menghadap bumi, tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat dilihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari pertama. Bulan sabit adalah bulan jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari keempat dan ke-25. Bulan separuh adalah bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan hari ke-21. Bulan cembung adalah bulan jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 dan ke-17. Bulan purnama adalah bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi pada hari Hai teman-teman, hari ini saya akan mempelajari tentang penampakan alam. Contoh penampakan alam. Alam daratan. Daratan rendah, daratan tinggi, gunung, pegunungan, pantai, tanjung. Penampakan alam perairan, sungai, danau, waduk, laut, selat, teluk, rawa. Penampakan alam daratan. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol, tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang menyambung satu sama lain. Penampakan alam perairan. Penampakan alam perairan. Sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuyara atau berakhir di laut. Danau. Danau merupakan genangan air yang luas yang dikelilingi daratan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku akan menjelaskan ciri-ciri pubertas pada perempuan. Pubertas pada anak perempuan, kebanyakan anak perempuan memulai masa puber ketika berusia 8-14 tahun, lebih cepat dari anak laki-laki.
Ciri pubertas pada perempuan, yaitu perubahan yang terjadi pada masa pubertas terlihat dari fisik dan emosionalnya. Perubahan fisik saat pubertas adalah payudara mulai membentuk, menstruasi atau haid, kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, dan pinggul membesar. Menstruasi atau haid ialah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan karena penebalan dinding rahim yang meluruh.